قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini pada asar kita kembali bisa berkumpul dalam majelis yang mulia. Mugi-mugi majelis ini majelis yang penuh berkah dan membawa kebaikan yang banyak bagi kita sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa terus menambah ilmu, memperbaiki diri, memperbaiki amal kita sekalian, dan kita mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan agar terus bisa berada di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas masih dalam tafsir surat An-Nur. Kita akan lihat bahasan terakhir untuk ayat 31. Karena ayat 31 ini dibahas panjang sekali tentang masalah perhiasan wanita. Di ayat yang terakhir atau di bagian potongan ayat terakhir disebutkan tentang perintah untuk taubat, supaya kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman seluruhnya, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Baik, sekarang kita lihat, baca ayat dulu secara utuh, baru kita bahas satu demi satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bikhumurihinna ala jubihinna wa la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwatihinna aw bani ikhwatihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ili lamama Ghairi awittabi'ina liyu'lama ma yufina min zinatahinna wa tubu ilallahi jami'a
awit tabi'ina ghairi ulil irbati. awit tabi'ina ghairi uli Irbati. ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzi lam yatharu ala auratin nisa wala yatribna bil arjulihinna liyu'lama ma yufina min zinatahinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemauannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudu ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki mereka atau putra-putra yang mereka miliki atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang hendak mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Kita masih ayat 31 saking surat An-Nur. Menunjukkan bahwasanya ayat ini panjang sekali, khusus membicarakan tentang ibu-ibu. Berarti masalah ibu-ibu itu panjang sekali. Iya enggak ibu-ibu? Iya. Masalahnya ada saja, makanya paling banyak bicarakan di sini masalah ibu-ibu. Surat An-Nur panjang dari awal. Ini ayat 31 ini dibandingkan dengan ayat 30 membicarakan tentang laki-laki. Untuk wanita lebih dibuat panjang. Kita lihat di sini, kemarin sudah kita bahas disuruh untuk jaga kemaluan. Namun awalnya disuruh tundukkan pandangan dulu. Lalu diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasan. Ini yang kemarin kita bahas nih. Kecuali kepada berapa orang kemarin? Berapa orang? 12. Kemarin kan sudah kita rinci, mulai saking suami, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini nanti. Dari suami, ayah suami, mertua, putra-putra, putra-putra suami, atau saudara-saudara laki-laki, atau putra-putra dari saudara laki-laki yaitu keponakan, atau putra-putra dari saudara perempuan keponakan, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengenal syahwat atau belum mengenal aurat wanita. Maka kemarin sudah kita sebut ada totalnya berapa semuanya? 12 orang ini, hanya yang itu yang boleh kita nampakkan perhiasan. Untuk wanita, untuk ibu-ibu boleh nampakkan perhiasan. Sedangkan di luar 12 itu asalnya tidak. Ini kita bahas tentang masalah menampakkan perhiasan. Lalu dikatakan lagi disuruh supaya tidak menampakkan bunyi suara pada perhiasan kalau dipakai di kaki. Nanti kakinya dihentakkan, digerakkan, terus perhiasannya itu bunyi. Di sini juga diperintahkan supaya tidak dinampakkan seperti itu. Lalu yang kita bahas terakhir, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah. Disuruh taubat. Wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang kita lihat penjelasan ayat. Monggo dibaca. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna
Baik, kita lihat perkataan Ibnu Katsir di bawahnya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kalian, di mana diperintahkan sifat-sifat yang baik dan akhlak yang mulia. Lalu tinggalkanlah tingkah laku jahiliyah yang berupa sifat dan akhlak yang jelek. Karena ingatlah, keberuntungan atau kebahagiaan yang hakiki adalah dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Kepada Allah lah kita meminta tolong dan bertawakal. Baik. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim disebutkan, Ibnu Katsir itu menyatakan ayat ini kesimpulannya kita diperintahkan untuk jalankan. Kalau ada perintah yang baik-baik kita lakukan di sini. Tingkah laku yang baik-baik kita laksanakan. Disuruh nundukkan pandangan. Disuruh juga di sini untuk jaga kemaluan. Kemarin kita sudah sebutkan jaga kemaluan bukan hanya kita tidak melakukan zina, namun termasuk juga segala hal yang nanti mengantarkan pada zina. Itu juga dilarang. Baik di situ bisa jadi berdua-duaan dengan lawan jenis. Bisa jadi ketika itu curhat dengan laki-laki lain. Wah, tadi malam itu ada yang nanya itu langsung, Ustadz, saya itu senang WA-an dengan laki-laki lain. Suami saya nggak tahu. Terus dia mau tinggalkan, namun kok saya sudah ketagihan ini, saya nggak bisa ninggalkan chattingan atau WA-an dengan laki-laki lain. Coba, Masya Allah, ada ibu-ibu kayak gitu loh. Dengan suami sendiri nggak pernah seperti itu, namun dengan laki-laki lain luar biasa. Ini benar apa salah ini? Apanya yang salah? Curhatnya dengan laki-laki lain. Bisa jadi laki-laki lain tadi sudah punya istri juga loh. Terus curhat, dengar keluhan, itu coba lihat. Ya Allah, itu kira-kira nanti ada cinta atau enggak ya di situ ya? Boleh cinta suami orang, Bu? Namun kok ada kasus kayak gini tuh loh, saya heran di zaman ini, ya Allah. Kan kita disuruh di sini jaga pergaulan, itu dibatasi kalau dalam syariat kita loh, itu sudah dibatasi tadi. Disuruh tundukkan pandangan, jaga pandangan berarti. Disuruh juga jaga kemaluan, berarti hindarkan diri dari perbuatan zina. Hal-hal yang mengantarkan pada zina kayak tadi nggak dilakukan. Itu kan lama-lama nanti selain dia chattingan, kan lama-lama nanti bisa janjian. Mungkin nggak nanti seperti ini janjian dengan suami orang itu? Mungkin nggak? Mungkin. Ada nggak kasus kayak gitu? Ada apa banyak? Ya Allah. Ada ya ternyata, banyak malahnya. Berarti makin rusak zaman loh saat ini, apalagi sudah dengan HP kayak gitu. Berarti tugasnya apa? Ini ayatnya pas disuruh taubat. Yang tingkah laku yang jelek ditinggalkan. Di sini disebutkan juga tingkah laku jahiliyah. Itu kan perbuatan jahiliyah, ganggu suami orang. Ya kan? Jahiliyah itu secara bahasa jahil itu bodoh. Namun kalau disebut jahiliyah itu perbuatan yang ada di masa silam. Namun semuanya itu perbuatan yang jelek loh, bukan perbuatan yang bagus. Kalau dikatakan ini perbuatan jahiliyah, berarti ini perbuatan yang tidak boleh kita ikuti. Contoh kemarin yang disebutkan dalam ayat ini, pakai perhiasan berlebihan. Dia tampil istimewa ketika keluar rumah. Kakinya dihentakkan, bunyi itu hiasan atau perhiasan yang ada di kaki, gelang yang ada di kaki. Ini perbuatan-perbuatan orang jahiliyah. Jahiliyah itu selalu identik dengan perkara jelek.
Maka kita diperintahkan akhlak-akhlak yang baik kita tiru, di sini lakukan. Kalau diperintahkan dalam ayat tadi, yang jelek-jelek kita tinggalkan. Ya, yang jelek-jelek itu ditinggalkan. Termasuk di sini yang kita bahas, buka aurat. Dibahas apa? Buka aurat. Kalau di masa silam dulu biasa pakai baju seksi, celana juga ya, ada seksi ya, pakai celana seksi. Apa bajunya jenis apa bu? Tank top ya? Iya. Atau you can see? Mana yang lebih parah, tank top apa you can see? Apa sama itu istilahnya? Tank top itu yang lebih parah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Terus pakaiannya kalau ibu-ibu punya kayak gitu mau diapain coba sekarang? Bisa dibakar, bisa dijadikan kain pel di dalam rumah. Iya. Eman-eman mahal, siapa suruh dulu beli? Tak singgung pokoknya, harus tobat ini. Kalau masih pakai kayak gitu lagi, ya, itu berarti belum tobat. Disuruh tinggalkan yang jahiliyah. Disuruh nutup aurat. Nutup aurat yang ngangge jilbab yang sempurna. Tadi juga dibagi jilbab ya? Sebenarnya saya salah info itu. Harusnya saya nggak bagi. Namun sudah tertulis di ini, ya kok tersebar, ya wes tak nih jilbab meneh berarti. Tapi masih ada. Ya itu sebenarnya mau disediakan nanti bulan November itu ada tablik akbar di DS, mau bagi-bagi baju kalian jilbab. Ya, namun alhamdulillah jenengan yo rizkinya yo dapat jilbab yo dipakai. Jangan dijadikan kain pel loh tadi itu jilbabnya. Engkau malah dipotong-potong, nanti bisa jadi kelambi, jadi baju. Awas nih kalau saya dengar info kayak gitu. Dulu itu pernah DS tuh bagi jilbab lebar tuh saya dapat info ada yang motong jadi celananya suaminya loh coba. Astagfirullah, mentang-mentang dikasih jilbab besar itu, istrinya nggak make, dipotong untuk jadikan apa? Celana suami. Saya nggak tahu suaminya yang kurang ajar minta apa istrinya juga keterlaluan. Ini kan untuk nutup aurat. Nah terus kita lihat di bawahnya lagi. Kenapa dalam ayat? Diperintahkan kepada seluruh orang yang beriman. Kenapa tidak ditujukan pada orang yang berbuat dosa saja? Nah, tadi kan ayat tadi diperintahkan tobat. Disuruh semuanya tobat, yang beriman dan semuanya. Kalimatnya umum. Bukan hanya untuk orang-orang yang berbuat dosa, bukan ahli maksiat. Kenapa semuanya? Nah, kita lihat keterangan di bawah. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi, karena kita tidak bisa selamat dari godaan nazar memandang lawan jenis, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Langsung artinya, setiap anak Adam yang telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Baik, kita lihat kata para ulama, kenapa di dalam ayat ini kok semua orang beriman disuruh tobat? Harusnya kan yang berbuat dosa saja, kok seluruh orang beriman? Karena kita semua masih punya peluang untuk berzina. Apa buktinya? Kita lihat sabda Nabi, coba lihat. Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Mulai Nabi SAW sebutkan zina mata. Zina mata itu bagaimana? Dengan melihat. Hati-hati bu di rumah, kalau suami itu simpan foto-foto cewek ayu cantik, itu diingatkan itu.
Ibu senang itu lihat suami kayak gitu. Di HP dibuka, Masya Allah cewek-cewek cantik semuanya. Tahu apa yang terjadi? Suami akan selalu bandingkan dengan ibu. Ya Allah ternyata istriku kok koyong ini yo. Ayu ini loh, coba lihat. Akan dibandingkan dengan ibu, sehingga kalau lihat seperti itu tolong suami diingatkan. Paham ibu? Diingatkan supaya apa? Dihapus itu gambar-gambarnya. Ya, gambar-gambarnya itu dihapus. Cukup dengan gambar-gambar ibu saja. Nggak usah dengan wanita-wanita lain. Kok ini cewek-cewek seksi, kok orang-orang yang putih, istrinya kok nggak seperti itu, dibandingkan dengan ibu terus loh itu. Dia akan zina mata. Terus zina kedua telinga dengan mendengar. Bisa jadi dengan suara yang merdu sekali dari seorang perempuan. Bisa lewat lagu-lagu yang mengundang syahwat. Ya. Dan biasanya laki-laki itu tertarik gitu kalau, mohon maaf ini, kalau ada bapak-bapak yang dengar dangdutan, itu sebenarnya bukan dengar suaranya loh itu. Ingin apanya coba? Apa ibu-ibu? Ya wis paham berarti. Kalah kan goyangannya dengan ibu kan, ibu nggak bisa goyang kayak gitu kan. Dia lihat yang lainnya kayak gitu, coba lihat. Makanya bukan hanya suara saja didengar itu, yang lainnya lagi, efeknya ada. Itu zina dari mendengar. Contoh lagi, zina lisan. Itu dengan bicara. Kalau zaman ini bukan hanya dengan bicara. Tadi lewat WA ketikan, ya ada kata-kata mesra. Dengan istrinya nggak pernah dipanggil sayang. Namun dengan mantannya dulu ketemu pas reunian, kemudian di grup, iya sayang, saya sehat-sehat saja. Masya Allah, dengan orang lain bilang kayak gitu. Dengan istrinya dipanggil dengan kata-kata kasar coba. Iya Ndu, tolong buatkan saya teh. Istrinya gendut memang, dipanggil kayak gitu loh, coba lihat. Nggak ada lagi kata-kata mesra. Jadi ada dengan lisan, cuma dengan kalimat-kalimat mesra pada wanita lain. Contoh lagi zina tangan. Zina tangan dengan apa? Bersentuhan. Bersentuhan dengan siapa? Dengan lawan jenis yang bukan mahram, nyetrum. Ya kan? Walaupun mungkin, ini kan sudah sepuh, yang sepuh juga tetap masih ada rasa. Maka perlu dijaga, ada aturan dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan tidak boleh saling bersentuhan. Kalau ada yang ngajak ibu salaman, katakan bahwasanya saya maaf. Ya, cukup isyarat tangan saja orang sudah paham loh kayak gitu. Sekarang sudah pada paham ini aturan-aturan itu seperti apa. Contoh lagi zina kaki. Zina kaki itu bagaimana? Kaki ini dilangkahkan untuk maksiat, yaitu untuk berzina. Maka itulah yang namanya zina kaki, dengan melangkah. Dia menuju tempat-tempat maksiat yang di situ ada zina. Akhirnya disebut kakinya berzina. Punya peluang ini. Tadi sudah disebut apa tadi? Dari pertama mata, terus apa? Telinga, terus apa? Lisan, terus tangan, terus kaki, lalu zina hati, perasaan. Ya, ini bisa juga perasaan. Ada ibu punya perasaan pada suami orang, ada? Banyak atau ada? Banyak. Itu bahaya. Sampai di sini nantinya kemaluan yang ujung-ujungnya membenarkan. Akhirnya berzina. Awalnya itu langkah dulu Bu. Dari mata, dari telinga, dari lisan, dari tangan, dari kaki. Terus ujung-ujungnya apa? Dibenarkan itu nanti dengan kemaluan. Maksudnya sampai selingkuh benar. Awalnya kalau orang zina Bu, itu nggak mungkin langsung.
Selingkuh itu nggak mungkin langsung ketemu langsung selingkuh itu langsung berzina, nggak mungkin, Bu. Pasti ada langkah-langkah dulu. Tadi dari zina mata dulu, dari zina telinga dulu. Betul nggak ibu-ibu? Iya kan? Dari WA-an dulu, SMS-an dulu, teleponan dulu, iya kan? Nggak mungkin langsung. Maka yang ini ibu cegah, dibatasi, nggak dibebaskan pergaulan laki-laki dan perempuan. Mesti ada jarak antara laki-laki dan perempuan. Wong kita sholat saja itu sudah diatur. Sop laki-laki yang paling depan paling bagus, sop perempuan yang paling belakang yang paling bagus. Menunjukkan ada pengaturan seperti itu, dijaga jarak. Dulu Nabi SAW itu biarkan kalau ibu-ibu boleh sholat ke masjid. Nabi biarkan ibu-ibu keluar masjid lebih dulu. Baru kemudian laki-laki nyusul. Menunjukkan bahwasanya diatur juga jarak antara laki-laki dan perempuan. Kata Ummu Salamah, ini diatur supaya tidak bertemu laki-laki dan perempuan. Sampai diatur kayak gitu loh Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat faedah ayat yang tadi kita baca, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Baca faedah ayat. Faedah ayat. Yang pertama, wajib untuk bertaubat sebagaimana perintah dalam ayat ini dengan kalimat wa tubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah kalian semua. Taubat itu wajib. Ya, hukum taubat itu apa? Wajib. Nanti kita akan lihat syarat-syaratnya, nanti akan disebutkan ada 6 syarat. Allah mencintai orang yang bertaubat karena Allah memerintahkan untuk bertaubat. Allah tidaklah memerintahkan kecuali pada sesuatu yang Dia cintai. Baik. Taubat dicintai oleh Allah. Berarti kalau orang itu bertobat akan dicintai oleh Allah. Karena apa saja yang Allah perintahkan pasti Allah sukai. Tidak mungkin Allah tidak suka. Allah perintahkan ibu untuk nutup aurat, untuk pakai jilbab. Berarti Allah cinta, Allah suka kalau ibu-ibu seperti itu. Berarti dicintai Allah. Berarti orang yang nutup aurat itu dicintai Allah. Kita semua diperintahkan untuk jaga sholat. Niki sholatnya pun tertib. Hah? Tertib nomor mboten niki? Apa masih bolong-bolong? Hah? Ada yang alasannya sibuk, negal, apa ngarit ya, sampai meninggalkan sholat masih ada. Tobat berarti. Kalau kita diperintahkan untuk sholat, berarti amalan itu dicintai oleh Allah. Maka setiap orang yang mengerjakan sholat, Allah cinta padanya, Allah suka padanya, Allah akan menolong dia. Jadi setiap apa saja yang Allah perintahkan, pasti Allah cintai perbuatan tersebut, amalan tersebut Allah cintai. Allah suruh kita untuk melakukan sholat malam, itu kan perintah Allah. Sholat duha, perintah Allah dan Rasulnya. Ketika kita jalankan, berarti Allah suka orang yang mengerjakan amalan tersebut. Allah cinta pada orang yang sholat tahajud, Allah cinta juga pada orang yang sholat duha. Semua pokoknya kalau perintah kita jalankan, pasti itu Allah cinta. Nomor 3. Rahmat Allah mendahului murkanya. Kita diperintahkan taubat. Allah tidak menyiksa kita dulu. Allah tidak turunkan murka dulu. Namun Allah suruh kita itu bertaubat. Maka rahmat Allah lebih besar daripada murka Allah. Rahmat Allah itu lebih banyak daripada murkanya, daripada marahnya. Berarti kalau suatu waktu Allah itu murka, itu memang dosa kita sudah keterlaluan. Kalau Allah itu timpakan musibah yang berat kepada kita, berarti dosa kita sudah banyak. Disuruh taubat. Dan ini jadi pelajaran. Kalau di daerah lain itu ada macam-macam musibah, itu jadi peringatan untuk kita. Bisa jadi kita kena musibah yang sama, karena bisa jadi kita lakukan dosa yang sama. Dosanya numpuk terus. Allah murka, Allah marah. Padahal Allah masih buka pintu tobat, namun kita belum mau tobat-tobat juga. Murka Allah nantinya jadi lebih besar. Musibah itu datang.
Bisa jadi datang apa? Gempa. Bisa jadi datang apa lagi? Tsunami. Ada juga tanah yang bergerak kan? Lumpur-lumpurnya keluar kan? Rumah-rumahnya tenggelam coba. Bisa jadi kita kayak gitu juga loh. Kalau nggak mau tobat. Sekarang Allah buka peluang ini. Sekarang tobat. Ayo tobat. Berarti Allah masih beri kesempatan itu. Ketika Allah ingatkan kita, kok kita yang nggak mau berubah. Nah, itu dosa numpuk terus. Suatu waktu itu, ya, Allah itu akan datangkan murkanya. Beberapa daerah bukan hanya kejadian ini, sudah banyak kejadian-kejadian sebelumnya loh. Banyak sekali. Ada yang kok kena banjir bandang, itu cuma batu saja yang turun loh. Rumah tenggelam dengan batu, bukan dengan air. Belum pernah dengar kayak gini kan? Gunung Kidul mudah-mudahan enggak ya. Saya itu pernah, yang kemarin saya itu ke Ambon, saya lewat daerah itu. Saya tanya, ini apa-apaan ini batu kok sampai nutupi rumah semuanya. Ternyata diceritakan itu, kampung ini dikenal kampung aborsi. Tahu, situ semuanya bukan satu rumah saja. Ini rata-rata rumah ini semuanya yang di situ, itu semuanya bisa melakukan aborsi loh. Jadi kalau ada yang hamil di luar nikah datang ke situ sudah terkenal nih kampung ini semuanya. Masjidnya utuh, rumahnya ketutup batu, bukan ketutup air loh. Ketutup apa? Batu. Itu dosa apa bukan nih kalau kayak begini? Dosa itu. Itu pasti ada suatu kesalahan. Gak mungkin itu musibah datang kayak gitu loh. Kalau gak ada kesalahan apa-apa. Ada lagi daerah sebelahnya lagi. Waktu itu bendungan besar itu jebol. Sampai orang bilang ini kalau 3 kapal besar itu masuk, itu bisa di situ mengapung di situ bisa 3 kapal besar. Terus saya tanya-tanya, itu emangnya ada kesalahan apa di situ? Ustadz mau tahu, di sini kampungnya sini semua punya ilmu hitam. Dukun-dukun semua tinggal di situ. Kalau orang timur itu sebut dengan suwangi. Kalau kita itu bilang itu ilmu hitam itu. Paranormal, dukun-dukun tinggal itu semuanya. Allah marah. Murka itu bendungannya itu jebol. Tenggelam semua satu kampung. Kalau tadi yang saya ceritakan itu yang banjir batu tadi, itu cuma beberapa rumah saja yang melakukan aborsi. Masjidnya di tengah-tengah masih utuh, nggak tenggelam dengan batu. Kanan kiri tenggelam dengan batu. Jadi kalau mau bangun rumah, batu-batunya itu tinggal diambil aja tuh, bangun rumah lagi itu. Batu-batu untuk bangun rumah. Maka ingat Allah masih membuka pintu tobat. Ayolah kita memperbaiki diri, segera bertobat pada Allah sebelum murka Allah itu datang. Masih ada peluang. Kapan kita mau sadar untuk tobat? Ini lo ngaji, ini baru mau sadar. Kita itu kalau nggak ngaji itu nggak akan pernah sadar loh. Tahu cuma sibuk dunia saja, tahu cuma kejar dunia saja. Kalau kita ngaji itu baru sadar, iya kan? Ini baru sadar. Ya Allah, salahku ki oke banget loh. Baru sadar itu sekarang. Kalau kita nggak ngaji, nggak kaji ayat kayak gini, nggak akan sadar-sadar itu. Nggak tahu itu buka aurat itu bermasalah. Nggak tahu itu kalau zina itu jadi permasalahan besar, selingkuh jadi permasalahan besar. Kita nggak akan pernah sadar itu. Sadarnya itu kalau kita mau ngaji. Itu baru semua mau sadar untuk tobat. Terus yang berikutnya yang keempat. Taubat merupakan konsekuensi iman. Artinya orang yang beriman wajib bertaubat. Berarti kalau kita mau disebut beriman wajib taubat. Kalau kita tidak taubat berarti tidak disebut beriman. Nomor 5. Siapa yang tidak bertaubat, imannya berkurang. Sebagaimana siapa saja yang bermaksiat, maka imannya berkurang. Maka kalau orang itu bertaubat, imannya nambah. Kesalahan-kesalahannya akan dihapus. Kemudian kalau dia tidak bertobat, maka imannya berarti berkurang. Kita nggak mau tobat, itu iman kita berkurang loh. Terus maksiat jalan terus, maksiat jalan terus, itu iman turun terus, iman turun terus, iman turun terus, sampai iman itu bisa hilang.
Saya pernah sebutkan, kalau para ulama sebutkan tentang keadaan orang yang berbuat maksiat, hatinya itu seperti telapak tangan. Perhatikan nih, hatinya seperti telapak tangan. Kalau buat satu maksiatnya, satu jari ketutup. Dan buat lagi maksiat, jarinya lagi ketutup. Buat lagi, tutup lagi sampai hatinya tertutup kayak gini loh. Kalau hati wes tertutup, sulit terima kebenaran. Disuruh sholat, wah itu sulit sekali itu. Hatinya sudah tertutup loh. Maka dengan kita ngaji itu sadar, hati tadi terbuka tadi. Kalau ada hati kayak begini, terbuka lagi. Jadi putih lagi seperti telapak tangan utuh. Itu kalau mau ngaji, akhirnya sadar untuk taubat. Terus yang keenam, taubat adalah sebab mendapatkan keberuntungan. nah makanya Allah katakan la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Beruntungnya bagaimana? Kalau mau taubat. Berarti kalau tidak taubat tidak akan dapat keberuntungan, tidak akan dapat kebahagiaan. Jalan kebahagiaan itu kalau kita mau bertobat. Nah sekarang gimana kita mau tobat? Lihat syarat diterimanya tobat. Lakukan 6 hal ini baru seseorang disebut tobat. Dibaca. Syarat diterimanya taubat. Yang pertama, taubat dilakukan dengan ikhlas, bukan karena makhluk atau untuk tujuan duniawi. 1. Tobatnya itu ikhlas, bukan karena uang, bukan ingin cari pujian, bukan ingin dipandang orang. Dia tobat itu karena Allah, cari ridhane Allah. Ridho Allah yang ingin dia cari. Saya ingin berubah, saya ingin tobat karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena saya ingin rezeki saya lancar, bukan. Semua itu karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan, sehingga ia pun tidak ingin mengulanginya kembali. nah menyesali dosa yang telah dilakukan dahulu. Dia menyesali, menyesal itu bisa sampai nangis loh. Boleh nggak nangis untuk tobat? Boleh. Bahkan para sahabat itu seperti itu. Mereka kalau taubat itu sambil nangis-nangis karena banyak kesalahan. Sehingga ia pun tidak akan mengulanginya lagi karena menyesal. Berarti yang namanya taubat nggak boleh bangga. Orang taubat habis selingkuh itu nyesali loh itu. Bukan bangga itu, wah aku selingkuh dengan wanita cantik, wahyu. Wah ini bukan menyesal di sini. Harus dengan cara menyesal, sedih. Yang ketiga, kembali taat, tidak terus-menerus dalam berbuat dosa saat ini. berarti kembali taat. Kembali taat itu gimana ibu-ibu? Kalau kita ninggalkan sholat misalnya, berarti kembali lagi mengerjakan sholat. Kan zaman dulu sholat kita itu bolong-bolong, ya kan? Baru mas sadar sekarang-sekarang ini. Berarti tobatnya gimana? Oh dulu saya sholatnya bolong-bolong, oh berarti saya harus sempurnakan lagi. Nggak ada dari 5 waktu itu yang kok bolong, itu nggak boleh. Tobatnya seperti itu. Dia kembali taat. Kalau sesuatu yang ditinggalkan, kembali lakukan. Kalau maksiatnya itu karena zina, selingkuh, berarti tobatnya gimana coba? Tinggalkan apa? Tinggalkan selingkuhannya, tinggalkan perzinaannya, menyesal dengan dosa tersebut. Terus yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. bertekad tidak mau mengulangi lagi. Kalau sudah bertobat seperti itu, dulu itu ngumbar aurat, pakai yang seksi-seksi tadi kan, bertekad ya Allah, mugi-mugi besok itu nggak diulangi lagi. Berarti yang baju-baju seksinya itu nggak boleh disimpan lagi, Bu. Kecuali kalau ibu pakai baju seksi untuk suami dalam kamar. Paham ini ibu? Bisa itu. Namun kalau jenengan pakai keluar beli sayur pakai baju itu dosa lagi loh itu.
Mau pergi kemana pakai itu lagi, masalah lagi. Sekarang taubatnya adalah kembali taat, bertekad tidak mau ulangi lagi. Berarti jangan sampai ada hal seperti itu muncul lagi. Kok ada yang punya teman lama, mantan lama coba. Ketika itu masih punya kontaknya, kok dia hubungi terus, dia ngajak ketemuan. Nah ini punya peluang nanti untuk selingkuh loh. Maka tobatnya adalah tinggalkan. Dengan cara apa? Hapus itu kontak mantan-mantan dulu. Ini ibu-ibu ini yang nom-nom nih loh, punya mantan nih banyak gitu. Wah, ada mantannya disimpan di Facebook, ada di Instagramnya, ada di WA-nya. Kalau kayak gitu dilupakan. Lupakannya gimana? Hapus kontaknya, nggak boleh disimpan-simpan lagi. Paham ini ibu-ibu? Mantannya diapain tadi? Dihapus. Terus yang kelima, Taubat dilakukan pada waktu diterimanya taubat, yaitu sebelum datangnya ajal atau sebelum matahari terbit dari arah barat. taubat dilakukan pada waktu diterimanya taubat. Selama belum datang ajal atau selama matahari belum terbit dari arah tenggelamnya, berarti tobat masih diterima. Berarti sebelum mati loh ini. Masih punya peluang nggak kalau begitu untuk tobat? Kita masih punya peluang nggak? Masih. Dan ada yang tobat itu di ending hidupnya, yaitu di akhir-akhir hidupnya. Umar bin Khattab itu pernah bersahabat dengan seseorang, kemudian orang tersebut tiba-tiba hilang. Kemudian ditanya tentang kabarnya, wahai Umar, orang ini sekarang sudah jadi pemabuk berat. Jadi tukang mabuk loh. Padahal dulu itu sahabatnya Umar bin Khattab. Sahabat besar. Kemudian Umar karena kasihan dengan dia, Umar tulis surat loh. Dia tuliskan surat Al-Mu'min ayat ketiga. Ghafiri dzambi wa qabli taubi syadidil iqabi dzituli. Dan seterusnya. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha menerima taubat. Terus surat ini dikirim kepada sahabatnya tadi sekarang yang jadi tukang mabuk loh sekarang. Kemudian sahabat tadi itu baca. Diulang-ulang surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 3 tadi. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Akhirnya karena dia ulang-ulang terus dia sedih, terus dia taubat. Akhirnya belum banyak amalnya lagi, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, Bu. Dalam keadaan apa tadi? Kalau kita mungkin jadi temannya dia, mungkin akan tinggalkan dia. Allah sekarang kok sudah jadi pemabuk berat, saya nggak mau teman dia lagi. Umar enggak. Umar tulis surat dulu itu, ngajak dia taubat. Ngajak dia apa? Taubat. Akhirnya dia diberikan pintu hidayah taubat ketika itu. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan sudah taubat. Bagus nggak kayak begini, Ibu? Bagus. Ada lagi cerita seseorang yang sudah membunuh sampai 99 nyawa, dia genapkan lagi jadi 100, Bu. Kemudian dia ingin tobat, sudah bunuh 100 orang. 100 orang loh dia bunuh. Maka ketika itu dia datang kepada seorang alim. Orang alim ini sarankan pada dia, kamu mau tobat, berarti sekarang tinggalkan tempatmu ini, pindah ke tempat yang baru. Ketika dia ingin tobat pindah ke tempat yang baru alias hijrah, sebelum sampai ke tempat yang baru, akhirnya di tengah perjalanan meninggal dunia. Masalahnya di situ malaikat bingung. Orang ini sudah tobat apa belum? Maka malaikat azab itu datang mau cabut nyawanya karena dia katakan bahwasanya wong ini kan belum punya amalan apa-apa, belum sampai ke tempat tujuan. Ada malaikat rahmat datang, kemudian malaikat rahmat katakan, wong dia kan sudah tobat. Maka akhirnya turun ketika itu malaikat penengah. Allah dekatkan jarak orang ini ke tempat tujuan, tempat dia itu mau bertobat. Akhirnya saat itu diambillah nyawanya oleh malaikat rahmat. Berarti tobatnya itu diterima. Padahal sudah lakukan dosa apa tadi? Bunuh 100 orang. Tobatnya masih diterima loh, Bu. Selama apa? Ajal belum datang, masih ada kesempatan, ayo kita tobat. Masih ada peluang, kan kita pengen umur panjang ya. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Maka kesalahan-kesalahan yang dulu disesali, benar-benar bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin Allah menerima tobat kita sekalian.
Terus yang keenam. Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka diselesaikan. Nah, ada taubatnya ini kaitannya dengan hak sesama manusia. Misalnya dulu pernah rasani orang, dulu pernah fitnah orang, dulu itu pernah utang pada orang belum dilunasi terus kabur. Cara tobatnya bagaimana? Diselesaikan. Cara penyelesaiannya gimana? Kalau tadi tentang masalah kehormatan berarti minta maaf. Maaf dulu saya pernah zolimi kamu. Maaf dulu pernah saya bicarakan kamu jelek-jelek. Maaf dulu saya pernah memfitnahmu padahal nggak benar. Minta maaf. Kalau kaitannya dengan utang, gimana cara penyelesaiannya? Gimana cara penyelesaiannya? Cukup minta maaf cukup? Utangnya 50 juta, minta maaf cukup? Terus apa cara penyelesaiannya? Disaur utang tadi sampai lunas. Kecuali kalau tadi orang yang beri utangan tadi bebaskan, sudahlah saya anggap utangmu itu lunas, alhamdulillah. Namun kalau belum dianggap berarti masih punya utang. Terus Allah Ta'ala berfirman, lihat bawahnya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Disuruh taubatan nasuha. Taubat nasuha itu apa? Taubat yang semurni-murninya. Semurni-murninya itu bagaimana, Bu? Lihat 6 syarat di atas tadi. Penuhi 6 syarat tadi menunjukkan kita lakukan taubatan nasuha. Terus Allah sangat suka. Allah sangat suka dengan hamba yang bertaubat. Allah sangat suka dengan hamba yang bertaubat. Baca 2 hadis di bawahnya dari Abu Hamzah. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata bahwa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum sakhata ala ba'iri wa qad adallu fi ardi falat. Sesungguhnya Allah itu begitu bergembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Di bawahnya lagi dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Langsung baca artinya aja. Baca artinya. Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat padanya, melebihi kegembiraan seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas, padang pasir. Kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minuman. Sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb-Mu. Ia telah salah mengucapkan karena sangat gembiranya. Baik, kita lihat. Allah itu sangat suka dengan hamba yang bertobat. Di sini diibaratkan ada orang kehilangan unta, terus dia dapatkan unta itu lagi. Dia itu senang. Allah lebih senang lagi kalau ada orang yang bertobat mau kembali pada Allah. Gembiranya orang yang barangnya hilang ditemukan lagi. Masih bahagianya Allah ketika Allah melihat ada yang bertobat. Sama seperti ibu misalnya, lihat anak ibu itu mau ketabrak truk coba, terus selamat, bahagia nggak itu ibu? Bahagia sekali, alhamdulillah nih, kue selamat gitu. Allah lebih senang lagi daripada itu. Allah lebih suka lagi lebih daripada itu. Itu gambarannya Allah menyukai orang yang bertobat. Sampai ada di sini saking gembiranya tadi.
Mungkin ada yang ketika hewannya itu hilang, terus dia katakan, wa anta abdi wa ana rabbuk. Dia katakan pada Allah, ya Allah, engkau itu hambaku dan aku ini adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu. Sampai salah ucap karena saking gembiranya. Senangnya kayak gitu. Ini ucapan yang salah, namun menunjukkan orang yang senang. Allah lebih senang lagi daripada orang ini. Senangnya bagaimana Allah? Ketika melihat ada orang yang bertaubat. Maka Allah senang dengan orang-orang itu yang bertaubat. Terus berbahagialah mereka yang bertaubat. Berbahagialah mereka yang bertaubat. Dari Abu Ubaidah bin Abdillah, dari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atta ibu minan dan bi kamanlah dan balah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seakan-akan ia tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Atta ibu minadam bi kamanlah dan balah. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Ini loh tadi, dia punya satu dosa. Orang itu kalau tobat maka dosa ini terhapus. Dosanya itu jadi terhapus. Terus yang terhapusnya apa? Diganti dengan kebaikan. Nanti lihat di bawahnya lagi. Dibaca lagi. Setiap hamba pernah berbuat salah, namun hamba yang terbaik adalah yang rajin bertaubat. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Semua keturunan Adam adalah orang yang pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Baik. Kullu bani Adam khata'. Kita semua itu punya kesalahan. Sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Maka kan kita dianjurkan itu bar sholat. Disuruh baca apa bar sholat 5 waktu? Hah? Disuruh baca apa bu? Istighfar. Berapa kali? 3 kali. Menunjukkan bahwa kita diperintahkan ini untuk taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Juga dalam sehari ada zikir namanya zikir pagi petang. Kita disuruh baca istighfar berapa kali? 100 kali. Menunjukkan bahwasanya kita semua diperintahkan untuk bertobat. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Maka ada anjuran baca istighfar terus. Dan ingat, di antara faedah istighfar itu akan membuka pintu rizki. Saya ulang. Di antara banyak istighfar, faedah memperbanyak istighfar akan membuka pintu rizki. Apa dalilnya? Firman Allah surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan, beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Allah itu benar-benar Maha Pengampun. Kalau kamu beristighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara, akan turun hujan lebat dari langit. Kemudian hartamu akan dilapangkan. Yang belum punya keturunan akan diberikan keturunan. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebun-kebun yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Lihat dari ayat ini para ulama simpulkan istighfar jadi pembuka pintu rizki. Maka ada orang yang pernah mengajukan kepada seorang ulama tabi'in senior, namanya Al-Hasan Al-Basri. Wahai Al-Hasan Al-Basri, saya punya masalah. Orang pertama itu ngadukan, masalahnya itu sawahnya gagal panen. Orang yang kedua itu ngajukan lagi, saya belum punya keturunan. Wahai Al-Hasan Al-Basri,
Kemudian orang yang ketiga lagi katakan, was kami tertimpa kekeringan. Maka Al Hasan Al Basri cuma mengatakan, istighfirullah, beristighfarlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Cuma disuruh istighfar saja. Berarti istighfar itu jadi pembuka pintu rizki. Dicatat baik-baik ya. Istighfar jadi pembuka pintu rizki. Berarti yang punya masalah utang yang berat juga solusinya bisa dengan memperbanyak istighfar. Kok masih punya utang Ustadz? Oh berarti istighfarnya masih kurang. Tambah lagi bacaan istighfar. Terus orang yang bertobat. Orang yang bertaubat akan Allah ganti kesalahan yang pernah ia perbuat dengan kebaikan, sehingga seakan-akan yang ada dalam catatan amalannya hanya kebaikan saja. Allah Ta'ala berfirman, illa man taba wa mana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanati wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Furqan ayat 70. Coba lihat tafsir dari Al Hasan Al Basri tentang ayat di atas. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim tentang ayat di atas, Al Hasan Al Basri mengatakan, Allah akan mengganti amalan kejelekan yang diperbuat seseorang dengan amalan soleh. Allah akan mengganti kesyirikan yang pernah ia perbuat dengan keikhlasan. Allah akan mengganti perbuatan maksiat dengan kebaikan, dan Allah pun mengganti kekufurannya dahulu dengan keislaman. Nah ini misalnya ini satu dosa ini. Terus kita memohon ampun pada Allah, bertobat. Satu dosa ini ketika kita bertobat dosanya terhapus. Kemudian apa? Yang dihapus ini ditutup lagi ditambah kebaikan di situ. Kebaikan apa? Kebaikan tobat tadi. Maka seakan-akan kalau orang itu bertobat untuk dosa-dosanya yang ada, ini kesalahannya dihapus, terus diganti catatannya dengan amalan baik. Jadi catatannya itu isinya, ya ibu-ibu lihat, catatannya itu isinya cuma amal baik saja. Dengan catatan apa? Kalau mau bertaubat. Nah dulu itu mengumbar aurat, ya. Sekarang pun tobat nggih? Pun tobat. Nah terus dia tobat tadi ini kan kesalahan ini dihapus. Setelah itu apa? Diganti dengan kebaikan. Berarti kesalahan-kesalahannya tadi nggak ada lagi. Catatan amalnya itu cuma berisi amal baik saja. Berarti bagus nggak tobat? Terus kapan mau tobat? Segera. Sebelum apa? Sebelum ajal datang. Ajalnya datangnya kapan? Wallahu a'lam. Berarti siap-siap. Siap-siap untuk apa? Siap-siap untuk mati juga. Iya kan? Nggak ada yang tahu ajalnya. Ada di sini ibu-ibu sudah dibocorkan ajalnya oleh malaikat. Nggak ada kan? Berarti tobat setiap waktu sampai Allah menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Baik, cukup. Itu sampai ayat 31. Baik, wonten pengumuman. Tanggal 14 sampai 22 saya izin dulu mau pergi. Terus nanti sebenarnya Sabtu Kliwon ini saya izin juga. Jadi pertemuan berikutnya, selapan berikutnya, Sabtu Legi berikutnya insya Allah. Sudah? Mau ikut? 9 hari aja. Mau ikut? Wes telat, pun telat. Belum panen kan? Belum kan, mau nunggu panen dulu lah. Monggo ada yang mau tanya langsung, ada yang lewat kertas silahkan. Nah kertas, ada yang nanya langsung, mic ini bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, tapi mungkin agak berbeda dengan kajian hari ini. Begini, saya itu punya teman, insya Allah dia agamanya baik, dan yang saya tahu dia juga jujur. Sudah 1 tahun yang lalu dia itu beli sesuatu pada saya, kemudian janji mau dibayar lewat transfer, tapi sampai sekarang belum transfer. Saya punya keyakinan bahwa teman saya itu hanya lupa saja, jadi tidak punya niat untuk tidak bayar. Saya kalau mau mengingatkan ya enak, atau mungkin nanti malah menyinggung perasaannya. Tetapi saya sudah menganggap ikhlas bahwa dia sudah tidak punya tanggungan hutang pada saya. Kemudian yang saya tanyakan, apakah pada teman saya itu masih ada beban untuk atau mempunyai kewajiban untuk membayar hutang pada saya? Itu saja, terima kasih. Ibu sudah beritahu belum pada dirinya kalau utangnya sudah selesai? Enggak enak, Ustaz. Mau mengingatkan itu enggak enak. Jadi nah, inilah yang seperti ini perlu diingatkan. Karena masalah utang ini nggak boleh nggak enak. Ini demi keselamatan orang yang berutang. Yang pertama, ibu lakukan satu. Ingatkan saja dia, dulu pernah punya utang belum dibayar. Boleh nggak seperti ini kita ingatkan? Boleh. Apalagi ibu nggak beri bunga untuk itu. Ibu sudah buat baik, nolong dia sebenarnya. Harusnya kita sadar ada nolong kita tanpa kasih bunga. Harusnya syukuri, alhamdulillah saya sudah dibantu. Tugas ibu pertama, berikan ingatan dulu. Beritahu dia, mohon maaf dulu ini saya punya catatan, ini belum dibayar. Nggak apa-apa, dunia bisnis kayak gitu kok. Yang kedua, kalau sudah diberitahu, berarti ini ibu terserah ini mau nganggap itu masih utang atau tidak. Kalau menganggap itu tidak jadi utang lagi, maka beritahu pada dirinya, maaf, walaupun dulu itu ada utang seperti ini, saya sudah ikhlaskan. Beritahu, biar si ini lagi tidak ingat-ingat lagi dan tidak bayar. Jadi harus dilakukan seperti itu. Tidak masalah mengingatkan utang kalau ada yang belum bayar. Satu lagi ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dijelaskan, kalau orang hidup itu sehari semalam apa benar didatangi malaikat yang mau menggabut nyawa itu 70 kali? Wallahu a'lam, saya belum pernah baca hadisnya. Iya, saya belum pernah baca hadisnya. Tiap hari nanti didatangi 70 kali oleh malaikat maut. Jika ibu pernah dengar hadis seperti ini, tanya sama ustadznya atau dari buku mana, terus tanya itu riwayatnya dari siapa, karena ini masalah gaib. Ya, bicara tentang malaikat itu masalah gaib, mesti dengan dalil, nggak bisa bicara seenaknya saja, nggak bisa. Ini perkara urusan akhirat loh ini. Urusan kubur, urusan malaikat, urusan tentang setan ya, itu semuanya harus pakai dalil. Kan ibu sering nonton TV terus itu kan setannya kan macam-macam kan. Wah, ada yang setannya itu pakai kain putih terus terbang. Enggak nyentuh tanah, terus mukanya seram. Ada yang bentuknya tuyul, kecil, botak. Ada yang seperti itu. Sekarang pertanyaannya, ibu sendiri pernah nggak lihat di dunia nyata kayak gitu? Nggak ada kan? Oh, berarti cuma di film, cuma dibuat-buat, nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya nggak usah dipercaya. Jika kita menggunjing orang dan orang yang kita gunjing meninggal dunia, sebelum kita minta maaf, bagaimana cara kita bertobat, Ustaz? 1, besok-besok nggak gunjing orang lain. Bukan hanya yang sudah meninggal dunia ini. Kurangi kerjaan gosip. Kan ibu-ibu cuma nongkrong ketemu dengan teman-teman, itu kan rasani orang lagi kan?
Berarti kalau ketemu dengan teman-teman kayak gitu ditinggalkan atau minta maaf, mohon maaf saya nggak bisa gabung di sini. Saya ingin jaga lisan saya ingin jaga omongan saya. Kemudian yang kedua, ini sekarang masalahnya sudah terjadi nih. Berarti yang kedua kewajibannya tobat. Terus kan dia sudah meninggal dunia, gimana? Yang sekarang ini jenengan punya tugas untuk nyebut-nyebut kebaikannya. Dulu pernah rasanya dia sebutkan dia jelek-jelek kayak gini. Sekarang cari kebaikannya, sebut kebaikannya. Ya, sebut kebaikannya. Orang itu tuh baik sekali. Masya Allah, dia kayak gitu tuh rajin sholat. Dia kayak gitu rajin ngaji. Dia kayak gitu dengan suaminya baik. Sebutkan baik-baiknya semuanya. Untuk nutupi kesalahan tadi. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah supaya dosa dari orang yang sudah meninggal dunia ini diampuni. Itu sekaligus untuk meminta maaf. Saya dapat undangan pernikahan yang mantennya itu pindah atau balik agama, jadi tidak Islam. Saya perlu jagung atau nyumbang atau tidak? Kalau jagung nyumbang atau tidak itu urusan ibu. Saya bilang enggak, ibu punya utang nanti. Betul enggak? Coba kalau enggak datang enggak nyumbang, coba apa yang terjadi? Masalah kan? Namun yang jelas gini ibu, kita itu dengan masalah seperti ini harus menunjukkan bahwasanya kita itu berlepas diri. Artinya tidak setuju. Sebagaimana Nabi Ibrahim dengan bapaknya sendiri, bapaknya berbuat syirik. Nabi Ibrahim itu katakan apa? Innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Aku berlepas diri wahai bapakku dari apa yang engkau sembah. Kecuali aku hanya menyembah Allah saja yang menciptakanku. Nabi Ibrahim berlepas diri. Berarti dengan masalah ini berlepas diri pula. Itu diistilahkan dengan bara'. Kita diperintahkan berlepas diri. Artinya kalau bisa nggak hadir lebih bagus. Mana yang harus kita lakukan? Ketika di musola di tempat umum yang ramai mungkenanya kan ganti-gantian. Kita sudah selesai sholat wajib. Nah kita mau sholat sunnah rawatib tapi ada ngantri. Mungkena buat sholat wajib. Mana yang didahulukan? Dahulukan orang lain untuk sholat wajib. Karena kita lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Maka saya sarankan yang kedua untuk hal ini biar tidak ganti-gantian lagi. Yang kedua, kalau bisa ibu pakai pakaian lebih lebar lagi. Biar sekalian fungsinya seperti mukena. Bagaimana seperti itu? Turunkan itu jilbabnya dibuat lebar, terus gamisnya besok beli ya Bu ya. Belum ada pembagian ini. Terus jilbabnya itu lebar, yang gamisnya itu turun sampai nutup sikile loh, nutup kaki. Ya, pakai itu. Jadi jenengan mau sholat dimanapun sudah pakai itu saja langsung, nggak perlu pakai ruko-ruko mukena lagi. Gitu. Ustadz saya belum punya, tuku beli. Mau tunggu yang gratisan belum ada kan Pak Sugis? Nah, nunggu tebar. Mudah-mudahan. Namun seperti itu saran saya. Kalau enggak, yang ketiga jenengan punya tugas bawa rukuh terus kemana-mana. Biar enggak gantian dengan orang. Betul enggak? Terus ketika kita ada keperluan yang segera ditunaikan dan itu keluar dalam perjalanan, sedangkan kita belum sholat duha dan waktu duha tidak kekejar pas sampai di tempat tujuan. Nah gimana hukumnya kita sholat duha karena menjalankan keperluan tersebut? Sholat duha sunnah, suatu waktu ibu tinggalkan gak masalah, kecuali kalau sudah masuk sholat duha Bu, segera lakukan sholat duha. Gini, sholat duha itu saat ini matahari terbit itu 5/4. Matahari terbit di Gunung Kidul itu 5/4. Waktu duha dimulai 15 menit setelah matahari terbit. Berarti jam berapa? 5:30 sudah bisa sholat duha. Jadi kalau dapati waktu itu bisa langsung sholat duha. Enggak mesti tunggu agak siang.
ada ayam datang sendiri ke rumah saya sampai bertelur. Apa hukumnya kepemilikan ayam itu bagi keluarga saya? Itu ayamnya orang, kembalikan pada yang punya. Yang punya telur siapa? Yang punya ayam. Apa hukumnya penjualan sistem MLM? Tolong jelaskan sistem penjualan yang halal diberkahi. Saran saya tidak ikut MLM bentuk apapun. MLM itu bentuk piramid kayak gini. Nanti bosnya itu paling atas. Yang bawah ini yang masih jadi downline, atasnya upline, makin sedikit atas lagi sampai satu titik. Yang paling susah kalau berada pada jaringan paling bawah, rugi terus. Namun Ustadz, kan banyak yang sudah punya mobil, pernah ke luar negeri, pernah umroh karena ikut MLM. Itu cuma 1-2 kasus. Namanya iklan, itu cuma contohkan 1-2 kasus. Banyak yang bangkrut. Nggak disebut bangkrutnya, cuma disebut saja 1-2 yang beruntung saja. Bagaimanakah Islam mengatur hidup bermasyarakat? Apakah dibenarkan bila telah mengikuti berbagai majelis ilmu tapi dalam bermasyarakat kurang berpartisipasi? Tetap berpartisipasi di masyarakat selama tidak melanggar aturan. Jadi pintar-pintar bergaul, Bu. Saya diberi amanah oleh saudara untuk dititipi uang, tapi uangnya saya utang karena terpaksa saya bilang uangnya tak pakai dulu. Dia malah bilang nggak apa-apa, itu buat anakmu saja, nggak usah dikembalikan. Tapi Ustadz, orangnya juga orang nggak punya. Kamu pakai uang dari orang yang nggak punya, baiknya minta izin. Kalau dia tidak ridho, mendingan tidak dipakai. Asalnya gini, orang nitip uang itu nggak boleh dipakai. Orang nitip uang itu asalnya tidak boleh dipakai. Maka namanya uang amanah, pegang saja sampai dia minta, nanti dikembalikan. Menggeser sholat ke tengah agar shaf tidak terpisah dengan yang lain pada saat kita sudah melakukan sholat. Apa kita tetap dalam sholat bergeser tadi, atau kita batalkan dulu sholat kita dan mengulangnya lagi? Gini, menggeser sholat ke tengah agar shaf tidak terpisah. Kalau jaraknya ini shaf tengah ya, terus ibu ada cuma 1 langkah 2 langkah saya dari situ, tinggal rapatkan. Ibu ada sebelah sini, tinggal rapatkan lagi. Seperti itu, langkahnya tidak banyak, masih boleh. Mohon dijelaskan syarat-syarat sholat wanita. Mulai dari mana aurat yang boleh nampak, pakaian yang boleh dipakai ketika sholat. Seperti yang pernah Ustaz terangkan pada kajian online di radio. Karena kurang jelas, jadi saya minta dijelaskan ulang. Ibu-ibu kalau nutup aurat, tak ngaduk meneh ya. Tadi apa, tutup aurat gimana? Yang ibu tutup auratnya apa, Bu? Aurat ibu-ibu apa? Ibu-ibu auratnya apa, Bu? Seluruh tubuh kecuali telapak tangan. Yang mana coba? Niki masuk mboten? Niki ditutup mboten? Niki punggung. Saya enggak. Saya enggak nganggap itu telapak, enggak nganggap itu ditutup. Telapak tangan itu mulai dari pergelangan ini turun sampai ujung jari. Punggung nggak ketutup nggak masalah, ini nggak ketutup nggak masalah. Terus yang ditutup ini pergelangan tangan ini ke atas. Jadi boleh. Namun cari mukena yang lebar biar agak nutup sampai ke tangan. Karena tangan ibu saja bisa goda laki-laki loh, Bu. Nah, nutup ini semuanya sampai mana tadi? Bu, gini, yang punya gamisnya itu kurang panjang. Kalau mau panjang nutupi sampai apa? Kaki. Berarti kalau kurang panjang, jenengan cari sarung lagi atau mukena bagian bawah, nutup lagi sampai kaki. Nggak boleh ngatung kayak gini, nggak boleh. Ini untuk laki-laki nih, sarung kayak gini. Kos kaki belum cukup. Harus nutup. Kalau kos kaki cukup gini, Bu. Ibu pakai stocking, nggih. Kalau kos kaki seandainya cukup ya, pakai stocking sampai sini. Terus roknya sampai atas. Boleh nggak? Nggak usah muter-muter saya, nggak boleh.
Ya pokoknya turunkan sarungnya sampai nutupi kaki, gamisnya sampai tutupi kaki. Kalau enggak cari sarung nutupi atau mungkin tambah lagi. Gitu. Di setiap hari Jumat ada waktu paling istimewa, yaitu di mana tidak akan tertolaknya doa, yaitu antara asar sampai matahari terbenam. Bolehkah kita berwudu dan melakukan sholat sunnah wudu di waktu-waktu itu meski sudah sholat asar? Dan bolehkah melakukan sholat berulang kali? Asalnya tidak boleh sholat setelah asar. Namun kalau ibu habis wudu kemudian lakukan sholat sunnah wudu 2 rakaat boleh. Dan disuruh berdoa setelah asar ini di hari Jumat sampai matahari tenggelam, itu tidak disyaratkan sholat. Ibu langsung datang ke tempat, misalnya di kamar ibu, langsung berdoa pada Allah, nutup aurat, berdoa pada Allah, sudah bisa itu doanya terkabul. Bahkan ibu nggak pakai cara seperti ini. Saya dalam perjalanan Ustadz, saya nggak bisa berhenti untuk berdoa. Ibu berdoa sekarang ini juga. Antara apa tadi waktunya? Pada hari Jumat antara asar dan maghrib. Itu waktu terkabulnya doa. Ibu lagi keluar nih, lagi bawa motor misalnya. Nggak ada waktu saya berhenti Ustaz. Ya sudah, di motor itu berdoa pada Allah. Ya Allah, tolong saya ini. Saya utangnya banyak ya Allah. Lunasilah sekarang juga ya Allah sebelum selapan berikutnya. Boleh nggak berdoa kayak gini? Boleh saja. Minta pada Allah, itu waktu mustajabnya doa, waktu terkabulnya doa. Cukup ya? Selesai tafsir surat An-Nur ayat 31. Ayat 32 setelah nutup aurat disuruh nikah. Berarti besok bahasnya tentang apa? Nikah. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat, bawa kebaikan bagi ibu-ibu sekalian. Kita ketemu untuk kajian ini di pelayan nggih, selapan berikut. Ya, kita ketemu selapan berikut, waktunya sama. Mudah-mudahan semuanya diparingi sehat, panjang umur, dan Allah berikan keberkahan terus, rizki, keberkahan dalam rumah, dan semuanya diberikan istiqomah, dan kita semuanya diberikan husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.